Cek bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat video dalam rangka yaitu tugas presentasi pertemuan keempat, mata kuliah, algoritma, dan pemrograman. Isi materi yang saya bawakan yaitu mengenai algoritma Buarevka dalam menentukan MST. Sebelum lanjut, saya izin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ufa Fadilah dengan NIM 1247050023. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi materinya. Algoritma Buarevka adalah salah satu algoritma untuk menentukan minimum spanning tree atau disingkatnya yaitu MST dalam graf berbobot. Algoritma ini bekerja dengan pendekatan greedy dan merupakan salah satu algoritma MST tertua. Algoritma ini diperkenalkan oleh Otakar Buarevka pada tahun 1926. Algoritma Buarevka adalah salah satu algoritma minimum spanning tree atau MST yang bekerja dengan prinsip penggabungan komponen secara bertahap hingga seluruh graf terhubung. Nah, sebelum lanjut mengenai materi yang lebih kompleks, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai MST atau yang bisa disebut minimum spanning tree. Minimum spanning tree adalah graf terhubung yang diperoleh dari memutus sirkuit dalam graf tidak memiliki arah dan memiliki bobot paling minimal. Nah, bisa kita lihat di gambar di atas, gambar 2 titik spanning tree berbobot 22. Itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tuh merupakan sirkuit minimum spanning tree. Nah, di sirkuit minimum spanning tree juga ada yang disebut dengan graf. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu graf. Secara sederhana, graf atau graf dalam bahasa Indonesia adalah struktur data yang terdiri dari simpul-simpul atau nodes yang saling terhubung oleh garis-garis edges atau sisi-sisi digunakan untuk mempresentasikan objek dan hubungan antar objek. Nah, bisa dilihat berikut penjelasan lebih rinci. Komponen utama dalam graf yaitu pertama ada simpul atau node. Simpul atau node adalah objek-objek yang direpresentasikan dalam graf. Sisi HD, hubungan antara dua simpul. Nah, bisa kita ambil yaitu simpul itu sebagai nilai dalam graf. Nah, sisi SD itu sebagai penghubung antara titik MST atau yang tadi kita sebelumnya saya jelaskan yaitu minimum spanning tree. Selanjutnya, nah, konsep dasar. Konsep dasar dalam algoritma Buarevka yaitu yang pertama, awalnya setiap simpul dianggap sebagai komponen terpisah. Nah, yang dimaksud dengan komponen terpisah yaitu mungkin nanti slide selanjutnya saya akan menjelaskan lebih jelas, tapi ini pemaparan singkatnya. Komponen terpisah tuh nanti bakal ada titik-titik yang berbeda atau bisa disebut wilayah-wilayah yang terpisah. Nah, selanjutnya konsepnya yang kedua yaitu pada setiap iterasi, setiap komponen memilih sisi dengan bobot yang terkecil yang menghubungkan ke komponen lain. Nah, jadi tujuan dari poin 2 itu yaitu menemukan sisi penghubung atau nilai penghubung yang bobotnya lebih kecil.
yang menghubungkan komponen lain. Nah, itu. Selanjutnya, konsep yang ketiga yaitu sisi-sisi tersebut ditambahkan secara bersamaan ke MST. Nah, maksud sisi-sisi tersebut ditambahkan yaitu kan MST kan menemukan nilai terkecil. Setelah menemukan nilainya, maka nilai pada sisi-sisi tersebut akan dijumlahkan sehingga menghasilkan jumlah MST. Selanjutnya yaitu poin keempat. Proses ini terus berulang hingga hanya ada satu komponen tersisa. Nah, maksudnya ada komponen satu yang tersisa yaitu dengan kita menemukan MST atau nilai minimumnya, maka di ujung graf itu kita akan menemukan komponen yang tersisa. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh kasus nyata penggunaan algoritma Boelska. Nah, dalam konteks ini jembatan adalah untuk sebelumnya konteksnya itu kan jembatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa jembatan konteksnya itu sama dengan algoritma Boelska. Adalah untuk meminimalkan biaya konstruksi jembatan yang menghubungkan beberapa pulau atau wilayah yang terpisah. Algoritma ini akan membantu menemukan rute jembatan yang paling efisien dan murah. Nah, dari penjelasan di atas, intinya tuh algoritma Boelska tuh menemukan uh, jalan jembatan antar wilayah untuk menghubungkan antar wilayah. Si algoritma WFK ini bisa membantu menemukan atau menghasilkan jalur-jalur jembatan yang efisien dan murah. Intinya itu si algoritma WFK ini untuk mengefisienkan si jembatan tersebut. Nah, berikut adalah elaborasi lebih lanjut. Konteks. Bayangkan Anda memiliki beberapa pulau atau wilayah terpisah dan ingin menghubungkannya hanya dengan jembatan. Masalahnya, Anda ingin membangun jembatan yang menghubungkan semua wilayah tersebut dengan biaya konstruksi yang seminimal mungkin. Solusinya yaitu kita akan menggunakan algoritma Boelska dapat digunakan untuk menemukan pohon melintang minimal atau minimum spanning tree dari jaringan wilayah yang terpisah tersebut. Oke, selanjutnya saya ingin memaparkan secara singkat sih sebenarnya. Cuma ini sketch saya saja. Misalkan yang mengenai contoh kasus nyata jembatan, kita nah, misalkan kita punya wilayah A, wilayah D, wilayah B, wilayah C. Nah, wilayah D. Ini A, B, C, D. Nah, kita akan menghubungkan wilayah antara 4 wilayah tersebut yaitu wilayah A, B, C, dan D dengan menggunakan jembatan. Tetapi jembatan yang kita bangun yaitu dengan seefisien mungkin dan semurah mungkin. Nah, kita akan menemukannya dengan cara yaitu algoritma Boelska atau menemukan nilai minimum. Nah, contohnya yaitu misalkan dari A ke B
yaitu sebesar 2. Maka A ke C 3. Nah, ini dari A ke B lagi 1. Nah, kita akan menjelaskan yang wilayah A terlebih dahulu. Nah, misalkan dari A ke C, yaitu menghubungkan wilayah A ke C itu membutuhkan 3. Tetapi dari wilayah A ke B itu ada 2 rute, yaitu eh, jumlahnya 2, yang ada itu 1 ini 2 sama yang 1. Sehingga untuk mengefisienkan dana atau mudah, yaitu kita akan memilih rute yang jumlahnya itu 1. Yang ini kita akan membutuhkan rute yang ini. Nah, kan sudah kelihatan dari A ke B terhubung, yaitu dengan yang ada itu yang hasil 1. Selanjutnya kita yang ke B, ke wilayah B, yaitu bisa menghubungkan ke C dan juga D. Nah, kita coba lihat misalkan dari B ke C yang ini nilainya, sorry ini agak mencong ya. Nah, gini misalkan ya, ini nilai 7, sedangkan B ke D nilainya 10. Nah, atau kita buat satu lagi, yang ini ke sini, ini nilainya 13. 13. Nah, ini kan ada 3 rute, yaitu yang rute 7, 13 sama 10. Nah, ah, manakah rute yang paling minimum atau yang paling kecil nilainya? Nah, bisa kita lihat kan dari 7, 13, 10, yang paling minimum itu kan 7. Berarti 7 lah yang dipilih sebagai rute yang paling minimum. Berarti tadi kan udah kehubung dari A ke B, B ke C sudah kehubung. Itu 1, 7. Selanjutnya yaitu wilayah C. Kita akan menghubungkannya dengan wilayah D, yaitu wilayah yang paling ujung. Hmm. Selanjutnya ke wilayah C, yaitu misalkan C ke D, kita akan mengambil nilai. Contoh yaitu 5, 4, 4. 4, sorry, jelek ya. Yang satu lagi ada satu lagi, ini ke sini. 8, 8, 8. Terus yang C lagi yang sini ada 3. Ini 10, 11. Bentar, 11. Nah, 11. Nah, kan kita akan menghubungkan wilayah C ke D. Berarti kan kalau misalnya kita menggapai sesuatu atau tujuan, tujuannya itu kan ada di ujung kan, bukan di awal. Berarti kan yang dari wilayah C ke B itu kan dia mengulang kan, atau loop loop atau ya, atau bisa disebut. Nah, maka yang itu 11 ini kita eliminasi, dikarenakan untuk mencari tersebut tidak membutuhkan pengulangan, dibutuhkan kelanjutan. Terus yang C tadi kan ada yang 4 dan juga 6. Nah, untuk menghubungkan C dan D itu yaitu 6, 6 sama 4. Nah, manakah yang lebih kecil? Yaitu 4. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan wilayah C. Dan kita kembali ke A. Ini angkanya 20.
Kembalikan, ini yang balik lagi ke B. Ini kita ambil 15. Oke. Nah, manakah yang paling minimum, yaitu antara 20 dan 15. Nah, itu yang paling minimum yaitu 15 lah. Nah, maka kita ambil data yang jumlahnya itu 15. Nah, MST yang dihasilkan adalah seperti konsep yang di awal, yaitu minimum yang ditemukan maka hasilnya yaitu di jumlah. Tadi kita sudah menemukan yaitu 7. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 6, tambah 4, 12. 12 tambah 15, 27. Maka MST yang dihasilkan atau minimum spanning tree-nya yaitu 27. Nah, mungkin ini konsep awal penjelasan contoh kasus nyata dari jembatan mengenai algoritma Boyevka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah algoritma Boyevka. Yang pertama, inisialisasi. Poin pertama dalam inisialisasi yaitu setiap simpul dianggap sebagai komponen yang terpisah. Yang kedua, MST masih kosong. Poin yang kedua yaitu proses iteratif. Yaitu setiap komponen mencari sisi dengan bobot kecil menghubungkan komponen lain. Sisi-sisi tersebut ditambahkan ke MST. Komponen yang terhubung digabungkan menjadi satu komponen baru. Poin yang ketiga yaitu pengulangan. Langkah ini diulang sampai hanya ada satu komponen tersisa. Poin keempat yaitu hasil akhir. MST yang terbentuk himpunan adalah himpunan sisi dengan bobot yang minimum yang menghubungkan semua simpul. Oke, selanjutnya saya sini akan menjelaskan dalam bentuk diagram graf. Tadi kan kita kan contohnya itu kan tentang jembatan. Untuk kali ini kita contohnya itu dalam bentuk diagram graf dalam menentukan nilai minimum dengan menggunakan metode algoritma Boyevka. Yang pertama-tama kita akan mencari yaitu titik wilayah A atau titik pohon A. Nah, kita bisa lihat titik wilayah A yaitu menghubungkan A ke B sebesar 7, 7, A ke D sebesar 5, A ke D sebesar 5. Nah, di antara dua faktor itu atau dua rute tersebut, manakah yang paling minimum? Bisa kita ambil itu yang paling minimum yaitu yang antara rute A ke D yaitu sebesar 5. Maka di sini kita akan menemukan MSE rute A yaitu sebesar 5 yang paling minimum. Selanjutnya kita akan mengulik kepada B. Nah, bisa kita lihat B memiliki 4 rute. B ke A sebesar 7, B ke C 8, B ke E sebesar 7. Lalu B ke D sebesar 9. Nah,
Manakah yang paling minimum? Yang paling minimum adalah ada dua nih. Ada dua rute, yaitu B ke E sebesar 7, B ke A sebesar 7. Kita bakal mengambil salah satunya. Di sini saya akan mengambil yaitu rute B ke A, rute B ke E. Pohon B sudah, selanjutnya kita akan menghubungkan not C dengan yang C atau dengan pohon yang C. Oke, yang C kita memiliki dua rute yaitu C ke B sebesar 8, C ke E sebesar 5. Nah, manakah yang paling minimum? Bisa kita lihat yang paling minimum adalah 5. Yaitu menghubungkan C ke E. Kita akan mengambil 5 sebagai nilai minimum. Selanjutnya kita akan menghubungkan wilayah yaitu D. Wilayah D menghubungkan dengan wilayah B yaitu 9, D ke B 9, D ke E yaitu 15. Selanjutnya D ke F yaitu sebesar 6. Nah, bisa kita lihat manakah nilai yang paling minimum, yaitu nilai yang paling minimum adalah nilai 6 atau nilai rute pohon dari pohon D ke F menghubungkan nodes. Nodes yaitu 6. 6 sudah, D sudah, selanjutnya yaitu E. E memiliki 3 rute, yaitu rute menghubungkan antara E ke D yaitu sebesar 15, E ke F 8, E ke G 9. Manakah nilai minimum yang dihasilkan? Nah, bisa kita lihat nilai minimumnya yaitu 8. 8 menghubungkan dari E ke F. Maka ini sebagai nilai minimum. Oke, selanjutnya nilai sorry, bukan nilai, pohon F selanjutnya. Bisa kita lihat F menghubungkan yang ada satu yaitu ke 8 sama F ke G. F ke E 8, F ke G 11. Manakah nilai yang terkecilnya? Maka kita ambil yaitu 8 juga. Nah, koordinat ini diperbolehkan untuk mengambil dua rute yang sama, E ke F, F ke E. Yang penting wilayah pohon tersebut saling menghubungkan. Selanjutnya kita akan ke wilayah wilayah G. G yaitu menghubungkan G ke E sebesar 9, G ke F sebesar 11. Manakah nilai minimum yang ditampilkan? Maka kita bisa ambil yaitu nilai yang dihubungkan dengan hasil minimum yaitu nilai G ke E sebesar 9. Maka MST yang dihasilkan adalah kan yang A itu kita dapatnya 5 ditambah B itu 9, B itu 7 B 7, 5 tambah 7 12 C itu 12, tambah 5 17
12 sama 5 17. D itu yang paling terpendek yaitu 17 sama 6. 17 sama 6 23. 23 selanjutnya yang E yaitu yang paling kecilnya itu eh E ke F 95 juga, yaitu 23 tambah 5 28. 28 selanjutnya yang F yaitu 28 tambah 8 36, ya 36. 36 ditambah G itu yang paling kecil 9. 36 ditambah 9 yaitu 45. Jadi MST yang dihasilkan yaitu sebesar 45. Nah, mudah kan? Oke, selanjutnya yaitu penutupan. Nah, di sini saya akan menjelaskan keunggulan dan kekurangannya. Keunggulan dari algoritma BLFK yaitu cocok untuk graf besar dan jarang atau space graph. Poin kedua yaitu bisa diparalelkan dengan mudah cepat dalam beberapa kasus. Yaitu poin ketiga. Kekurangannya yaitu kurang efisien dibanding Kruskal atau prim pada graf kecil. Terus kekurangan poin selanjutnya yaitu poin kedua, implementasi lebih kompleks dibanding prim dan Kruskal. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan algoritma BLFK yaitu poin pertama, BLFK adalah algoritma greedy untuk membangun minimum spanning tree MST dengan cara menghubungkan komponen secara bertahap menggunakan sisi berbobot terkecil. Poin kedua, algoritma ini cocok untuk graf besar dan jarang serta dapat diparalelkan dengan mudah. 3. Kompleksnya OLV setara dengan Kruskal dan Prim. Poin keempat, WFK lebih efisien untuk paragraf graf besar, tetapi Kruskal lebih sederhana dan Prim lebih optimal untuk graf padat. Poin kelima, cocok untuk diimplementasikan paralel computing dan kasus banyak komponen terpisah. Oke, mungkin segitu saja presentasi mengenai materi algoritma BLFK dengan menggunakan MST. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah kalimat yang bisa saya jelaskan. Lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.